Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dulu ya, bisa seminggu sekali, seminggu sekali. Itu bakal acak pagi tunggu. Dan bisa dijamin kenapa? Ilmu arsitektur itu ilmu yang dinamis dan luas. Setiap ketika kita bangun tidur pagi-pagi, Sahabat sehat, gitu. terima kasih Anda masih bersama Sebenarnya kami semua dalam itu Dokter adalah Kiko bersama kita produk sehat. Dengan tema kita kali ini membahas Jalan, mengenai kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Langsung kita lanjutkan lagi ya bersama Dokter Wenti. Silakan dokter. Nah, Jadi ini nih porsi makannya isi piringku pada ibu hamil. Jadi isi piringku Kemenkes itu banyak sekali loh untuk ibu hamil, untuk lansia, untuk yang remaja ya. Ini untuk ibu hamil ya. Jadi kurang lebih porsinya adalah seperti ini ya. Untuk nasi atau makanan pokok itu 5 porsi per hari untuk trimester 1 ya. Satu porsinya 100 gram atau kurang lebih seperempat gelas nasi ya. Jadi apakah harus nasi dok? Boleh nggak diganti dengan mie? Boleh. Jadi karbo boleh. Yang penting jumlahnya sama, porsinya sesuai ya. Nggak harus nasi ya. Nanti ada yang alergi nasi misalnya lagi ngemual kalau lihat nasi dok. Kemudian ada protein hewani, bebas ya. Ini boleh ikan, boleh telur, boleh daging. Kemudian ada buah juga, ada protein nabati, ada sayur-sayurnya. Kemudian ada air putih ya. Ini air putih 8 sampai 12 gelas per hari untuk mencegah dehidrasi dan melancarkan yang baru roboh yang itu gimana Pak? Yang tamat ini yang di bukan untuk ibu hamil aja ya, kalau untuk minum air putih kita, Iya, itu kan nanti orang kalau dewasa, seandainya- remaja atau seandainya kita diundang, semuanya kita bahas juga dalam sangat penting satu untuk minum jam, air gitu putih. kan. Tapi pada ibu Nah, hamil bisa ada kita tambahan lagi nih, cari, tablet tambah darah. Jadi solusinya 1 tablet gimana. tambah darah per hari ya. Itu sangat penting. Ya, pokoknya kalau untuk lagi ada buahnya yang 4 viral, porsi per gimana hari gitu. untuk trimester 1 dan 2 program ya. Sayurnya baru 4 porsi atau per apa hari gitu untuk kan. trimester 1, 2 dan Program 3. misalnya, Jadi arsiteknya. mitos sekali kalau bilang tidak boleh Jadi banyak bisa jadi makan host, sayur bisa nih jadi. atau misalnya kuranginlah makan nasi atau kurangin makan buah, harus banyak makannya ini enggak ya. Jadi tetap harus porsinya ideal, tapi memang harus lebih banyak ya. Jenis makanan perlu bervariasi termasuk kayak protein hewani dan untuk tumbuh kembang janin ya. Porsi makan lebih banyak tapi dikonsumsinya sedikit tapi sering. Makanya tadi ya ada yang 5 porsi per hari. Konsumsi tablet tambah darah ya. Jadi ini sangat penting untuk isi piringku ibu hamil. Boleh difoto mungkin kalau misalnya lupa nih porsi-porsinya gitu ya. Berarti itu protein nabati banyak juga ya Bisa, macam-macamnya. Jadi banyak. kalau misalnya ada ibu yang nggak selera makan ini bisa cari jenis protein nabati yang lain ya. Ya, yang penting bervariasi dia lengkap. Ada protein nabati, protein hewani, ada mineral, ada sayur, ada buah, dan ada karbo. Rata-rata Penting untuk ibu, penting juga untuk anaknya. Ya. Ya, Oke, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan bagi ibu yang terlalu gemuk, kurangi porsi makanan sumber energi dari lemak dan karbohidrat ya. Untuk yang lainnya tetap Jepang gitu. masih menyesuaikan ya. Iya. Yang terlalu kurus tambahkan Makanya lama Mak. bila nafsu makan ibu kurang, makanlah makanan yang segar-segar. Nah, itu adalah salah satu triknya nih kayaknya ya. Jadi ini bukan pengganti ya kayak Ya. buah sari buah ini bukan pengganti, tapi menarik lagi nafsu makan. Nah, Tapi ya, boleh ya. Jadi buah, posisi sari itu harus buah, memang sayur diisi oleh bening ya. alumni, Kemudian untuk gitu mencegah kan. anemia harus perbanyak yang tentu saja protein hewani ya, yang banyak zat besinya Saya ya. bukan alumni. Kemudian kacang-kacangan juga bisa. Selain itu minum tablet tambah darah tadi. Untuk mencegah gigi dan tulang rapuh, kenapa? Karena pada ibu hamil itu kalsium itu banyak sekali diserap sama anaknya. Jadi harus ada kalsium tambahan. Selain mungkin vitamin kalsium, boleh tambahan susu ya, ikan-ikanan, telur ya yang kalsiumnya tinggi. Kemudian hindari pantangan terhadap makanan karena merugikan. Makanya kecuali alergi, gak usah pantang-pantangan ya. Baik. Oke, satu lagi ini yang paling penting nih sebenarnya. Pentingnya pendampingan. Jadi pentingnya pendampingan ini adalah suami dan keluarga sekitar ya. Karena banyak nih ada beberapa kasus saya temukan malah ibu hamil itu dilarang makan makanan sayur katanya, dilarang makan daging katanya sama orang tuanya. Banyak sekali mitos-mitos beredar. Itu tidak boleh ya. Jadi peran dari suami maupun keluarga itu malah harus sangat aktif memberikan motivasi. Ayo makan, mau makan apa dicarikan gitu kan. Apa yang seleranya dibuat gitu kan. Jadi harus memberikan motivasi, informasi dan mengingatkan sudah makan belum seperti itu. Mau jalan-jalan nggak sambil makan. Nah, itu kan penting sekali ya. Jadi pentingnya pendampingan malah saya bilang harus nomor 1 nih sebenarnya ya. Karena hal yang kelihatannya sederhana berarti besar Iya. aslinya ya dok ya. Ya karena satu lagi
moodnya ibu itu hormonnya sangat bergejolak. Jadi pentingnya pendampingan untuk mendampingi bagaimana ibu hamil yang sensitif ya, mengingatkan makannya, memberikan motivasi supaya semangat. Ya. Baik. Oke, ini kita masuk ke mitos dan fakta nih ya. Asik, silakan dok. Jadi kalau mitos dilarang makan 2 orang, tadi kan udah jelaskan, kita skip aja lah ini ya. Mungkin agak kita baca sedikit ya ini. Menurut info kesehatan, jumlah kalori yang wajar bagi ibu hamil ada 1940 kalori per harinya ya. Jadi nggak sebegitu banyak ya, harus 2 kali lipat ya. Justru kalau terlalu banyak bisa menyebabkan, tadi ya dibilang Dr. Elsa, akan komplikasi selanjutnya seperti obesitas, diabetes, bahkan hipertensi ya. Kemudian mitos dilarang makan pedas. Faktanya belum ada penelitiannya. Jadi mungkin kalau kita kulik-kulik lagi, maksudnya dilarang makan pedas itu jangan terlalu banyak. Kenapa? Kalau dia terlalu banyak bisa mengiritasi si ibu hamil itu. Jadi kalau iritasi pada ibu hamil, pada lambungnya apa yang terjadi? Bisa diare, bisa infeksi lambungnya atau saluran cernanya. Maka apa yang terjadi? Terjadinya sakit. Kalau sakit otomatis nafsu makan akan turun, gizinya juga akan turun ya. Kemudian ada lagi mitos berhenti minum kopi dan teh. Jadi sebenarnya yang tidak boleh adalah apabila melebihi anjuran. Dan perlu tanda petik lagi di sini bahwa kopi dan teh kadang itu bisa menyerap nutrisi mikronutrien dalam tubuh. Jadi kalau memang asupan gizinya kurang atau selera makannya kurang, maka memang minum kopi dan teh itu jangan terlalu banyak karena dia bisa menyerap nutrisi-nutrisi lainnya. Baik, terima kasih Dr. Wenti, terima kasih juga Dr. Elsa, informasinya menarik sekali. Itu tadi pemirsa informasinya, semoga bisa menambah pengetahuan kita ya, khususnya pada ibu hamil dan juga ibu yang sedang mempersiapkan diri untuk kehamilan. Nah pemirsa, akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa, tetap semangat dan sehat selalu.